malam sebelum aku tuh besokannya mau prosedur, mau operasi plastik, aku tuh sampai nangis. Tapi aku dalam hati aku terus zikir, aku terus bilang komunikasi sama Allah, berdoa bahwa aku mantapkan ini niatku. Niatku adalah untuk berikhtiar sebagai Ya, cantik banget sekarang. Alhamdulillah, Masya Allah. Gimana nih keseruannya seperti apa? Seru banget ya. Tapi memang aku terlambat banget datangnya karena tadi sebelum dari sini aku masih ada event Zumba, jadi bisa ngajar Zumba di daerah Bekasi. Jadi begitu selesai ke sini mestinya undangannya jam 10, jam 11, tadi baru datang sekarang. Tapi tetap seru, tetap rame, tetap menyenangkan dan senang banget karena aku sebenarnya udah lama nggak ketemu sama Ayu gitu. Ketemu ayah, ketemu sama ibu juga, sama Siva. Jadi senang banget. Masih kado apa tadi? Aku nggak bawa kado apa-apa, ya Allah. Tapi tentunya nggak cuma di momen ini, aku itu selalu Aisyah tuh sampai sekarang jatuh cinta banget sama Ayu, jatuh cinta banget. Jadi dia tuh sangat amat membanggakan Ayu gitu, karena memang kan dari dulu Aisyah tuh selalu bilang bahwa dirinya dia tuh Ayu delicious, selalu dari dulu gitu, karena memang Ayu tuh baik banget sama dia. 2 kali Ayu tuh pernah nemuin Aisyah di Singapura gitu, Ayah juga pernah datang ke Singapura. Jadi itu tuh selalu meninggalkan bekas buat Aisyah gitu. Jadi Ayu ini memang dari sekian banyak teman aku, Ayu ini salah satu yang memang aku kenal sebagai seorang yang hatinya tuh Masya Allah ya, hatinya tuh luar biasa sekali gitu. Sangat amat perhatian, sangat amat sayang sama orang gitu. Tadi video call nggak sama? Enggak, karena Aisyahnya sekarang lagi mau les renang, jadi nggak bisa video callan gitu. Cuma udah janjian kalau misalnya pas ke Singapura mau kabaran, aku bilang pengen biar Aisyah ketemu sama dia, karena kan terakhir dulu tuh ketemu sama Aisyah tuh Aisyah masih ya belum setinggi sekarang gitu. Jadi tadi aku tunjukin juga foto-fotonya Aisyah, terus dia yang wah udah tinggi banget sekarang gitu. Adela masih bolak-balik Indonesia Singapura? Masih aku baru nyampe tadi malam dari Singapura. Dan memang kesini karena ada pekerjaan, jadi ya masih tetap modelnya kalau pas lagi bekerja datang ke sini, kalau pas lagi nggak ada kerjaan aku pasti di Singapura sama Aisyah. Adela nggak capek kan Adela bolak-balik? Enggak, alhamdulillah bersyukur banget, karena kalau misalnya pas aku di sini tuh berarti Allah lagi kasih rezeki sama aku gitu, lagi kasih rezeki pertolongan buat aku dan buat Aisyah. Jadi nggak ada rasa capek. Mungkin ada sedikit rasa, ya pasti ya, yang namanya ibu tuh jauh dari anak, pasti kan rasanya ya kepinginnya, idealnya semua ibu pasti pengennya kalau bisa 24 jam ngetekin anak ya, kepengennya begitu. Tapi kan ini udah jalannya memang Allah berikan kepada aku gitu, untuk menjadi bisa dibilang ibu bekerja gitu ya, single parent juga, jadinya ya disyukuri, alhamdulillah masih banyak yang percaya sama aku. Stasiun TV masih banyak yang mau nolongin aku, mau aku ada di acara mereka, dan itu membuat aku nggak ada rasanya tuh. Aku tuh sekarang lagi kayak perjalanan aku ke Singapura, kalau orang taunya 1,5 jam nyampe ya, kalau aku tuh karena saking ibu-ibu banget lah kita ya, menghemat sekali. Jadi aku tuh perjalanan kalau dari Singapura ke Indonesia itu pasti lewatnya Batam. Jadi naik ferry dulu, nanti naik ferry, baru naik pesawat dari Batam, baru ke Jakarta. Jadi perjalanannya tuh panjang. Jadi kalau dibilang capek di perjalanan apalagi sendiri, bawa barang apa segala macam, ya wajar namanya manusia. Tapi tidak ada sedikit pun itu mengurangi rasa syukurku, malah menambah rasa syukur. Adela punya beban besar nggak sih? Maksudnya kan karir masih diterima nih di panggung hiburan. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya, Masya Allah. Beban pasti ada ya, apalagi aku menjadikan karir ini bukan hanya sebagai passion kan, bukan hanya sebagai hobi, tapi juga sebagai cara aku mencari nafkah gitu. Jadi aku mencari rezeki di sini gitu, sehingga aku beban itu adalah apa yang tentunya ya, karena ini passion aku jadi mudah
karena semua aku lakukan dengan senang hati, alhamdulillah. Tapi pastilah sebagai seorang yang ada di dunia entertainment, apalagi aku musisi, aku pasti harus penuh dengan pemikiran dan strategi dan juga cara gitu. Kayak misalnya, kapan lagi aku harus ngeluarin lagu baru? Kapan? Apa yang aku bisa lakukan untuk memperbaiki lagu tersebut gitu? Apa yang bisa aku lakukan untuk mempertahankan diri aku supaya tetap bisa diterima dan dianggap masih ya istilahnya tuh klien masih seneng ngelihat aku di atas panggung. Salah satunya ya memang yang aku lakukan dari mulai tetap belajar olah vokal, tetap menyehatkan diri, dan salah satu mungkin yang agak besar yang aku lakukan baru sebulan lalu adalah aku baru selesai operasi plastik. Ya, aku habis melakukan operasi plastik di Korea Selatan. Ini baru 1 bulan plus 1 bulan dari hari surgery aku. Jadi aku melakukan satu prosedur yang namanya lower facelift. Jadi facelift tapi yang model sekarang lah. Jadi model sekarang itu kalau facelift dulu yang kita tahu satu muka. Kalau sekarang memang untuk kebutuhan aku karena belum terlalu banyak butuhnya, jadi cuma bagian bawah aja, bagian bawah muka. Kenapa ini aku lakukan? Karena memang itu sebagai salah satu ikhtiarku. Suka nggak suka, mau nggak mau, kita akui atau tidak, tapi ya itu adalah bagian dari pekerjaanku. Jadi waktu aku sekian lama tuh di Singapura ya pandemi ya, susah nggak bisa kerja ya, hampir tidak ada penghasilan. Pada saat Allah akhirnya memberikan aku penghasilan dari uang yang aku dapetin, aku langsung tahu pertama yang aku lakukan adalah uang itu aku pakai buat membereskan semua keblangsakan ekonomi yang terjadi karena selama masa pandemi. Ya, jadi ngeberesin itu. Yang kedua ya itu macam-macam lah. Bayar tunggakan ini tuh itu udahlah ya, semua pasti juga hampir semua kita merasakan itu. Yang kedua adalah bayar sekolah Aisyah, itu yang gede-gede itu keluar. Setelah itu begitu aku punya duit lagi yang aku lakukan pertama kali adalah aku beli lagu KOPLO untuk aku jadikan sebagai lagu terbaru aku. Kenapa? Karena aku butuh itu untuk modal kerja. Udah, aku nggak beli apa-apa sampai sekarang, nggak beli apa-apa segala macam tas, enggak. Aku cari lagi, begitu aku dapat lagi duit, yang aku lakukan adalah investasi lagi, yaitu aku operasi plastik. Memang pro kontra pasti, tapi aku percaya dengan niatku gitu, dan niatku memang adalah ini aku lakukan sebagai salah satu ikhtiarku untuk tetap bisa ya bisa dibilang tetap bisa bertahan, tetap bisa mudah-mudahan menjadi bisa mempermudah juga pekerjaanku, satu dari sekian banyak ikhtiar yang aku lakukan. Tapi selama sebulan ini ada perubahan gak sih Kak setelah pasca operasi tersebut? Apa pertanyaannya? Aku jawab sekalian. Oke. Jadi pertimbangannya adalah itu tadi gitu, karena memang ya usiaku mungkin juga udah nggak 18 tahun lagi ya. Jadi memang ya yang namanya kita manusia sealaminya memang akan terlihat proses yang namanya menua kulit yang mungkin lebih tidak sekencang dulu, turun tidak senaik dulu gitu. Jadi memang sudah terlihat itu di wajah aku. Perawatan tentunya aku lakukan di Dermaster setiap sebulan sekali gitu. Tapi memang di kasus tertentu dan dengan segala pemikiran, pertimbangan macam-macam yang sudah aku pikirkan lama sekali, aku putuskan akhirnya aku mengambil jalan untuk operasi plastik. Aku tuh orang yang mungkin kelihatannya kayak berani banget, berasa gerusu, seradak seluk, tapi aku kalau sama jarum suntik, sama model-model prosedur operasi plastik, aku takut banget. Jadi sehari malam sebelum aku tuh besokannya mau prosedur, mau operasi plastik, aku tuh sampai nangis. Tapi aku dalam hati aku terus zikir, aku terus bilang, komunikasi sama Allah, berdoa bahwa aku mantapkan ini niatku. Niatku adalah untuk berikhtiar sebagai bagian dari ikhtiarku untuk mencari nafkah. Perubahannya itu dia tadi. Banyak mungkin yang kayak teman-teman yang kalau udah deket pasti tahu. Gitu. Wah, Dena lo kelihatan kayak ada yang beda. Ini lo hilang gitu ya. Smile line-nya hilang, bawahnya sini hilang, kelihatan lebih V-shape mukanya, kelihatan lebih youthful, kelihatan lebih kencang, itu udah pasti. Tapi memang kebetulan aku ketemu dengan dokter yang orangnya tuh sebenarnya aku mintanya macam-macam. Aku bilang aku mau ngisi ini biar nggak turun. Ya, kita perempuan suka mata panda, ya aku mau isi ini. Terus dokternya ngeliat aku, dia bilang enggak, kamu belum butuh. Oke, kalau gitu aku mau isi ini nih biar nggak terlalu cekung, biar kelihatan lebih. Dokternya bilang enggak, kamu belum butuh. Ya saya tapi pengen kelihatan supaya lebih youthful, kelihatan lebih segar gitu, karena sudah umur segini. Dia bilang kamu cuma butuh lower facelift. Jadi memang aku tidak kepingin merubah wajahku, aku hanya kepingin terlihat lebih youthful, jadi kenceng kulitnya, lebih kelihatan seger gitu. Enggak, yang turun-turun itu pipi yang turun, karena kita biasa kalau udah di atas 40 tahun tuh pasti pipi agak turun.